Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izwan Ragil, NIM 2103-20092. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan pasca panen kelapa sawit atau PKS. Yang pertama ialah jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit, yang menjadi bagian terdepan di mana terdapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto atau berat barang dengan truk, dan tara berat truk kosong, dan neto berat bersih barang dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik, juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load cell yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk-bentuk angka digital di monitor timbang. Proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan, TBS kemudian dibongkar di lantai sortasi untuk dilakukan sortasi. Lantai sortasi berfungsi juga untuk menampung sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan atau diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Proses pemeriksaan sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima perusahaan dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsinya adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Yang kedua, membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan. Mengendalikan buah yang di luar kriteria. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu dan di bawah 7 kg, buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap updeling pemasok, dan membuat material balance atau analisa tandan untuk setiap tahun tanam dan setiap updeling kebun. Selanjutnya ada lori. Lori adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading ram menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. PMKSC Sakwa memiliki 108 lori. Lori yang digunakan berkapasitas 4-5 ton. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Kedua, dudukan lori harus tepat di atas rel agar tidak terpeleset dan jatuh. Ketiga, ada roda lori agar tetap berjalan lancar. Keempat, gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya adalah sterilizer. Sterilizer berfungsi vertikal ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap steam. Steam yang digunakan adalah satu red steam dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kg cm3 dan suhu
110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan pipa uap masuk atau inlet pipa kondensat. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple pack. Adapun tujuan dari proses perebusan atau sterilizer yaitu untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya. Yang kedua, untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah. Ketiga, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase, penyebab hidrolisa minyak. Yang keempat, mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur. Yang kelima ada untuk melunakkan daging buah, persiapan proses pengempaan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari nut. Yang keenam, untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Yang ketujuh, untuk suplai bagi ketersediaan buah terebus atau cooking fruit buns. Adapun tujuan sterilizer atau perebusan 3 puncak adalah tahap 1, pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah atau air kondensat. Tahap 2, yaitu pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Adapun tahap 3, yaitu pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna. Mengingat kerapatan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid. Untuk mencapai kematangan perebusan brondolan, bagian dalam diperlukan panas yang cukup. Pembuangan air kondensat dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis. Karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Pada puncak 3, perebusan dilaksanakan selama 45 menit, tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75 sampai 80 menit. Sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan 110 sampai 120 menit. Selanjutnya ada tippler atau hoisting crane. Tippler berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scrap conveyor dan dibawa ke thresher. Jumlah tippler di PMKS Sisako ada 1 unit. Tippler bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tippler digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah rebus dari lori kurang lebih 5 menit. Selanjutnya ada thresher. Thresher berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum, thresher 23 rpm brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh. Thresher terdiri dari sebuah drum yang sisinya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi agar brondolan terpipil jatuh ke bawah. Dan dilengkapi dengan sirip atau skat yang berfungsi untuk penghadang tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya ke ujung drum. Brondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke konveyor dan selanjutnya brondolan diangkut ke stasiun pengempaan.
Sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan akan terbanting dan keluar akibat adanya spike plate atau plat pembawa yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat Celcius. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja tracer adalah putaran dari tracer 23 rpm. Yang kedua, pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Yang ketiga, ketinggian bantingan tandan buah rebus dalam drum atau untuk perebusan yang sempurna ketinggian bantingan cukup 1,2 meter. Hal ini diperoleh dengan putaran drum sesuai 23 rpm. Yang keempat, kemiringan spike dan jumlah pisau pelempar, kebersihan dan jarak kisi-kisi drum. Efektivitas tracer dapat dilihat dari USF atau Uni Strip Fruit, yaitu brondolan yang sudah lepas dari spigot tetapi tidak mau keluar dari tandan. Selanjutnya, oil loss pada janjangan kosong. Di sini selanjutnya digester. Digester adalah kettle tegak yang mempunyai dinding rangkap poros pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari 4 pasang pisau pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Letak pisau-pisau ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lain agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk start awal, digester diisi penuh 80-90%. Kemudian diputar selama 15 menit dari line press dibuka. Fungsi digester yaitu melumatkan daging, memisahkan daging, mempersiapkan filling press, menaikkan temperatur, meniriskan minyak, dan homogenis. Adapun yang selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester. Yang pertama ada kondisi pisau pengaduk digester. Jika aus, segera diganti. Selanjutnya, level buah dalam digester minimal berisi 3/4 dari volume digester atau pisau bagian atas tertutup oleh brondolan. Ketiga, temperatur. Dijaga pada suhu 90-95 derajat untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan steam ataupun dengan menggunakan steam jack. Keempat, kebersihan bottom plate. Kelima, kematangan buah yang sudah direbus. Keenam, kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm. 7. Kondisi plat siku penahan pada dinding digester. Terakhir, waktu pengadukan 15-20 menit. Selanjutnya ada screw press. Ini berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh kon. Daging buah diperas hingga melalui lubang-lubang pres. Kek minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan kon yang rendah mengakibatkan loss minyak pada fiber tinggi, tetapi presentasi biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaliknya, tekanan kon yang terlalu tinggi mengakibatkan presentasi biji pecah tinggi tetapi loss minyak pada fiber rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press. Kondisi warm atau main screw press. Kedua, tekanan kon. Ketiga, kematangan buah yang direbus. Keempat, kebersihan pada press cake. Kelima, air delusi yang berfungsi mempermudah proses pemisahan minyak dari daging buah.
Jika air delusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni. Tetapi losis minyak tinggi, temperatur air delusi harus dijaga 95 derajat Celcius. Penambahan air delusi dilakukan sebanyak 15 sampai 20% terhadap TBS yang diolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Ampas Kempa atau press cake harus keluar merata di sekitar konus. Tekanan hidrolik pada akumulator 38 sampai 50 kg cm kubik. Bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Norma yang diizinkan di stasiun Kempa atau press adalah oil losses pada fiber 3,5 sampai 4,5 derajat, 4,5%. Oil losses pada biji maksimal 0,5 sampai 1%. Selanjutnya, sand trap tank. Sand trap tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dialirkan menuju sand trap tank. Temperatur pada sand trap tank harus mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke sand trap tank satu akan diendapkan pasirnya. Lalu, minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke sand trap tank 2. Dan pasir akan mengendap ke bawah untuk di blowdown. Blowdown dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke vibrosperator. Vibrating screen. Vibrating screen berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar atau crude oil dari serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis pada alat ini ada 3, yaitu single deck, double deck, dan triple deck. Vibrating screen jenis single deck, ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Serabut hasil pemisahan pada PS akan dikembalikan lagi ke bottom cross conveyor untuk diproses kembali. Getaran PS dikontrol melalui penyetelan bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan yang tidak efektif. Kontrol kebersihan PS yang harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan vibro tidak menumpuk. Selanjutnya, crude oil tank. Crude oil tank berfungsi sebagai penurunan kadar NOS pada minyak. NOS atau non-oil solid akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompakan menuju clarifier tank. Bagian dalam dari crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanasan steam coil dan steam injection. Suhu crude oil tank sebaiknya 95 derajat. Blowdown pada tangki ini dilakukan 6 hari sekali. Selanjutnya, continuous tank. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge dan nose secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90 sampai 95 derajat. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan sludge. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada sludge underflow max 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank sebaiknya 30 sampai 50 cm. Baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Di dalam continuous tank terdapat pengadukan yang bergerak dengan kecepatan 4 fpm.
Hal ini dilakukan agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang terjebak di sludge. Apabila putaran terlalu cepat, maka akan membuat sludge bercampur dengan minyak. Panas yang harus dijaga dan dipertahankan sekitar 90-95 derajat Celcius agar proses pemisahan lancar. Pada tangki ini dilakukan analisa laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOS sudah tinggi, maka dilakukan blowdown dan dialirkan ke descent tank. Hal yang perlu diperhatikan pada CST, air dilusi, kecepatan stir pengaduk steam yang masuk, drain blowdown temperatur. Selanjutnya ada oil tank. Minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4. Kotoran dan partikel sludge akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4. Sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 akan dipompakan ke oil tank nomor 3 untuk diendapkan dan dimasak selama 90 menit. Minyak dari oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2 untuk disirkulasi yang mengurangi kadar air. Selama sirkulasi suhu tetap terjaga pada 95 derajat Celcius. Setelah selesai sirkulasi minyak akan dipompakan ke oil blower. Oil tank nomor 1 untuk cadangan. Hasil blowdown akan dialirkan ke monotank untuk selanjutnya akan dipompakan ke continuous tank. Faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank adalah temperatur, kondisi steam coil, dan blowdown. Selanjutnya ada oil blower. Minyak dari oil tank lalu akan disap ke oil blower. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara udara luar oil blower dengan udara dalam. Tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Pada tekanan yang rendah, fluida akan lebih cepat menguap meskipun belum mencapai titik didihnya. Minyak dan air memiliki titik didih yang berbeda. Minyak memiliki titik didih lebih tinggi dari air sehingga minyak tidak terikut menguap dengan air. Pada saat minyak terhisap ke oil blower, minyak akan dispray ke oil blower melalui nozzle sehingga air di dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap oleh blower. Selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampungan oleh blower. Karena titik didih minyak lebih besar daripada air, maka minyak tidak menguap dan jatuh ke bawah dihisap oleh oil transfer pump yang kemudian mengalir ke daily tank. Selanjutnya ada stock tank. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Faktor yang harus diperhatikan pada stock tank: pertama, kebersihan tangki. Yang kedua ada kondisi steam coil. Kondisinya harus diperiksa rutin. Yang ketiga ada temperatur 40-60 derajat Celcius. Di PT Sopindo Matapao memiliki satu stok tank yang dengan kapasitas 700 ton. Selanjutnya ada sludge tank. Sludge tank berfungsi sebagai tempat menampung sludge sementara sebelum diolah di decanter. Dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh pada suhu 80-95 derajat Celcius. Terjadi proses pengendapan pada bagian bawah sludge tank, yaitu sludge dan NOS. Dari dasar tangki dipompa ke balance tank untuk umpan decanter.
Lalu akan dilakukan blowdown apabila endapan NOS pada dasar sludge tank telah sangat kental. Sludge hasil pengendapan akan dipompakan ke balance tank. Decanter. Sludge paste yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh decanter. Alat ini memisahkan fraksi minyak atau crude oil, fraksi cair water phase, dan fraksi padat atau solid. Prinsip kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dengan putaran 3500 rpm. Dan karena berat jenis yang berbeda, keberhasilan dalam pengoperasian decanter dipengaruhi oleh komposisi umpan yang akan diolah. Karena rasio di antara minyak, air, dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Kedua, ada fungsi alat decanter tersebut. Tiga, ada perimbangan kapasitas alat dengan jumlah alat yang diolah. Selanjutnya ada water phase tank. Ini adalah tangki sebagai penampung water phase hasil dari pemisahan decanter yang masih mengandung minyak. Water phase hasil dari decanter akan diolah, kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh sludge separator. Sludge separator adalah alat pengutipan minyak yang masih tergantung di dalam water phase dengan cara sentrifugasi dengan diputar 4200 rpm, di mana minyak, air, dan NOS dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam poros. Kapasitas sludge separator ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan. Ukuran nozzle yang dipakai sekecil mungkin untuk meminimumkan kehilangan minyak pada draft buang sludge separator. Pengoperasian sludge separator dengan cara membuka keran air penuh dan mengatur keran umpan sludge separator dikontrol melalui sudut flap pada side glass air membentuk 150. Minyak akan keluar dan langsung dipompakan ke monotank, sedangkan LOS akan dipompakan ke decanter tank. Selanjutnya monotank. Minyak hasil pemisahan decanter, sludge separator, dan hasil pengutipan dari fat feed langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotank ini juga terjadi proses pengendapan kotoran dan sludge yang masih terikut dalam minyak, yang kemudian akan dibuang ke parit menuju fat feed. Decanter tank. Decanter tank berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat tebusan yang akan digunakan sebagai air dilusi pada stasiun press. Decanter tank juga menampung blowdown dari continuous tank, sludge tank, dan water phase, dan lumpur dari sludge separator untuk kembali dilakukan pengendapan. Fat pit berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decanter tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Fat pit terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat gunanya sekat untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendap kotoran. Minyak yang terkutip akan dipompakan ke decanter tank. Selanjutnya ada CBC, ampas kempa atau cake dari stasiun press akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke deprecator atau cake breaker conveyor. Ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke deprecator.
serta memecahkan gumpalan crack dari presan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Selanjutnya ada separating column. Alat ini berfungsi untuk menghisap fiber. Pemisahan ini dilakukan dengan hisapan dari fiber silikon dengan pengaturan dari airlock. Penghisapan dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis, di mana berat jenis paling ringan fiber akan terhisap ke fiber silikon. Serabut yang terhisap langsung dibawa menuju airlock. Lalu fiber akan dibawa oleh conveyor untuk menjadi bahan bakar boiler. Dan nut berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah dan akan langsung masuk ke Devery Carver. Devery Carver berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada putaran Devery Carver 15 rpm. Di dalam Devery Carver terdapat sudut yang digunakan untuk membawa nut berjalan ke ujung dari Devery Carver yang dapat lubang-lubang sebagai tempat masuknya nut yang sudah dipisahkan dengan kotoran dan fiber. Selanjutnya ada nut silo. Nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang dan inti berpisah atau koplak yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nut cracker. Selanjutnya ada nut grading. Nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan nut cracker. Lubang satu untuk nut dengan diameter yang kecil, lubang kedua untuk nut dengan diameter sedang. Dua lubang ini untuk umpan ripple mill 1 dan 2. Sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar atau nut dura lubang ini untuk umpan nut cracker. Nut grading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini terjadi karena adanya putaran dan lubang dari drum dengan diameter berbeda. Selanjutnya ada ripple mill. Alat ini berfungsi untuk memecah nut dengan cara menggiling. Nut yang masuk ripple mill akan digiling oleh rotor bar ripple mill dan ditahan dengan stator bar ripple mill yang memiliki permukaan yang kasar yang menyebabkan terjadinya pecahnya nut. Faktor yang mempengaruhi efisiensi pemecahan pertama ada jarak atau clearance antara rotor dengan stator. Kedua ada RPM, ketiga ada tingkat kekeringan nut. Pengukuran besarnya jarak harus dilakukan berdasarkan bahan baku yang masuk agar nut dapat pecah sempurna. Selanjutnya ada nut cracker. Alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem pemparan biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker. Dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah. Kadar air biji yang rendah akan lebih mudah dipecah dan menghasilkan inti utuh. Dan sebaliknya, bila kadar air yang tinggi akan mengakibatkan biji akan lebih sulit dipecahkan dan sering menghasilkan biji pecah dan inti lengket yang menyebabkan kehilangan kernel akan meningkat. Pemecahan biji di atas kapasitas yang sudah ditetapkan akan menurunkan efisiensi pemecahan biji, yaitu sering ditemukannya biji utuh dan inti lekat dengan persentase yang besar. Selanjutnya ada LTDS atau Light Tenera Dry Separator. Ini berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS. Siklon yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya sehingga pecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju airlock dan akhirnya jatuh ke horizontal cell conveyor menuju stasiun boiler.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LTDS adalah pertama, hisapan atau damper airlock dan fan. 2. Kebocoran ducting dan kualitas serta kuantitas umpan masuk. Selanjutnya ada clay bed. Atau clay bed adalah untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah liat atau lumpur. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke clay bed. Di clay bed terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dan cangkang dan cairan tanah liat. Cairan tanah liat media memisah yang memiliki berat jenis di antara cangkang dan inti. Berat jenis cairan tanah liat dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan larutan atau menaikkan viskositas cairan lumpur tersebut. Lumpur dari tanah lempung atau liat yang baik memiliki 1,1 kg liter. Yang selanjutnya ada kernel dryer. Kernel dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Temperatur kernel dryer ini adalah 80 derajat Celcius. Ini dilakukan agar pengeringan pada inti sempurna sampai pada dalam intinya. Kadar air inti max 7%. Kapasitas kernel dryer 10 ton. Selanjutnya ada pneumatic blower. Kadar kotoran atau impurities yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maksimal 5%. Untuk itu, PKS PT Sokpindo Matapao menggunakan pneumatic blower untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. Prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS atau pemisah cangkang dan inti dengan sistem kering. Karena perbedaan berat jenis cangkang atau kotoran, pada inti kering akan jatuh ke bawah, sedangkan inti kering akan terikut oleh hisapan blower menuju kernel bin. Kernel bin berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bin sebaiknya dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam storage lembab, yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti.